siap gerak. Gerak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk yang bersedia memimpin silakan maju ke depan dan membawa untuk semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, silahkan kalian duduk kembali. Karena selanjutnya saya akan mengambil dulu kehadiran kalian pada hari ini. Agung Riono, Agung Riono, Abe, Ahmad Ramadhani, Wulan Nirmada. Oke, alhamdulillah semua bisa hadir pada pembelajaran kali ini. Anak-anak semua, kita sebagai umat Islam memiliki kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Apabila kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka hidup kita akan terarah dan tentunya kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu anak-anak semua selalulah untuk belajar Al-Quran, mulai dari bagaimana cara membacanya dengan benar, kemudian juga kalian mendalami apa yang menjadi isi kandungan Al-Quran. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara membaca, menulis, dan juga menerjemah dari surat Al-Baqarah ayat 143 dan juga hadis riwayat Bukhari tentang redaksi. Mungkin ada yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya, seperti halnya pada bacaan surat Al-Baqarah itu kan ada yang bunyinya atau wasato. Nah, di situ ada hukum tajwid apa yang ada pada lafaz tersebut? Coba bacakan. Oke, bagus sekali. Bacaan itu digunakan. Tentunya pada materi sebelumnya kita sudah belajar beberapa hukum tajwid yang ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ya. Oh ya anak-anak, apakah di antara kalian ada yang pernah dengar ada satu kampung yang mana memiliki latar belakang agama berbeda-beda, namun mereka tetap rukun? Kira-kira ada yang pernah dengar apa belum? Saya Pak. Oh iya, silakan. Kalau nggak salah di kampung Pancasila. Bagus sekali, di kampung Pancasila. Situ warganya latar belakang agamanya berbeda-beda, namun kehidupannya selalu rukun. Nah, kira-kira kenapa mereka kok bisa rukun seperti ini ya? Kira-kira apa? Saya tahu. Apa? Oke, apa? Karena mereka berhubungan dengan Allah. Oh ya, bagus sekali karena mereka saling memiliki
surat Al-Baqarah ayat 143. Yang tahu belum? Wah, oke. Kalian penasaran nggak kira-kira? Kalau penasaran, maka ikutilah pembelajaran ini dengan serius. Jadi kalian akan tahu bagaimana asbabun. Karena materi yang akan kita pelajari ini bagian dari elemen Al-Quran dan hadis, di mana tujuan dari pembelajaran ini setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian bisa memahami Al-Quran dan hadis tentang pentingnya toleransi. Kemudian KKTP-nya, setelah mengikuti pembelajaran, kalian mampu menelaah kandungan surat Al-Baqarah ayat 143 dan hadis riwayat Bukhari dengan tepat dan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, kalian bisa mengetahui asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 143 dengan tepat dan benar. Dan yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, kalian bisa menampilkan hikmah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan hadis riwayat Bukhari dengan tepat dan benar. Nah, dari KKTP yang harus kalian penuhi, yang harus kalian kuasai ini tentu sangat penting. Kenapa penting? Karena dengan kita mengetahui bagaimana asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 143, mengetahui hikmahnya, maka kita akan tertanam dalam jiwa kita sikap toleransi. Anak-anak, untuk selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan bagaimana kegiatan pembelajaran kita pada waktu ini. Yaitu untuk kegiatannya nanti kalian membaca sebuah cerita kisah nyata yang terjadi di sekolah kita. Kemudian setelah itu kalian mencari apa masalahnya. Selanjutnya kalian berdiskusi bersama, mengetahui dan menyimpulkan mengapa bisa terjadi masalah seperti itu. Kemudian kalian nanti yang paling terakhir yaitu mencarikan solusi sekaligus mempresentasikan. Anak-anak semua, sebelum kita masuk pada kegiatan ini, tentunya saya ingin mengecek dulu persiapan alat-alat yang kalian gunakan. Buku pendidikan agama Islam di paketnya ada. Kemudian untuk buku tulisnya juga sudah membawa. Ya. Terus untuk poin ada. Oke, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada kegiatan ini. Anak-anak, untuk selanjutnya saya akan menceritakan sedikit tentang sebuah kisah yang terjadi pada kakak kelas kalian kelas 9. Dimana pada saat itu tanggal 9 Desember mereka saya ajak untuk berdiskusi kelompok. Yang mana pada saat itu materinya berkaitan dengan zakat dan saya suruh mereka untuk berdiskusi kelompok. Namun pada kenyataannya mereka dalam berdiskusi kelompok ada beberapa yang tidak mau mengalah terhadap pendapatnya, bahkan tidak segan-segan menganggap bahwa pendapat orang lain tidak penting. Kira-kira kalian penasaran nggak dengan kisah yang tadi sedikit saya sebutkan? Penasaran? Oke, kalau penasaran silakan kalian buka forumnya. Kemudian kalian cari pada kolom pencarian alamat ini. Ya, silakan dicari. Kemudian
dibaca. Oke anak-anak, sudah selesai belum bacanya? Sudah. Kalau sudah selesai, untuk selanjutnya tuliskan satu pertanyaan dalam buku tulis kalian tentang masalah yang terjadi tersebut. Adapun untuk masalahnya itu harus berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 143 dan juga hadis riwayat Bukhari berkaitan dengan toleransi. Nah, bagaimana cara agar masalah tersebut berkaitan? Kalian buka buku PAI-nya, buku paketnya, halaman 137. Silakan kalian baca. Oke, silahkan kalian baca dulu buku paketnya halaman 137 ya. Dan masalah nanti juga berhubungan dengan video yang ada dalam link YouTube ini. Karena itu kalian selain melihat buku juga melihat video. Nanti setelah itu kalian tuliskan satu pertanyaan saja. Bagi yang sudah selesai untuk membaca bukunya, kalian langsung lihat link YouTube yang ada di situ. Sudah selesai untuk membaca bukunya? Sudah. Videonya juga sudah dilihat? Sudah. Kalau sudah, selanjutnya kalian tuliskan satu pertanyaan. Yang mana kisah yang kalian baca di awal tadi kalian hubungkan dengan buku paket PAI maupun dari buku tadi, kemudian tuliskan satu pertanyaan. Sudah apa belum anak-anak? Sudah. Kalau sudah, siapa yang berani menyampaikan tulisan pertanyaan yang tadi sudah kalian tulis? Saya Pak. Ya silakan Bapak. Oh ya, masalahnya yang terjadi itu beberapa anak dari kelas 9 itu masih memberikan mereka. Kemudian ada lagi yang lain? Ya silakan. Mengerjakan tugas. Terus ada lagi? Saya Pak. Ya silakan. Beberapa anak belum bisa menghargai pendapat orang lain. Belum bisa menghargai pendapat orang lain. Nah ini sudah ada 3 pertanyaan. Tadi ya ada 3 pertanyaan masalah yang terjadi di kelas 9 itu seperti yang telah disebutkan oleh teman kalian. Kemudian kalian akan saya ajak untuk membuat sebuah kelompok. Kelompoknya ini berdasarkan absen ya, absen 1 sampai 8 itu di kelompok 1, absen 9 sampai 16 di kelompok 2, kemudian absen dari nomor 17 sampai 24 ya kelompok 3. Oke, silakan kalian
membuat kelompok berdasarkan arahan yang saya sampaikan tadi. Nah, kelompoknya sudah terbentuk. Selanjutnya tugas kelompok satu yaitu mencari akar penyebab masalah nomor 1 tadi. Ya, mencari akar penyebab masalah soal yang ditanyakan teman kalian tadi yang nomor 1. Kemudian yang kelompok 2 juga seperti itu. Di masalah yang kedua, akar penyebab masalahnya apa? Kelompok 3 juga seperti itu ya, mencari akar penyebab masalah di masalah yang ketiga. Namun sebelum itu saya akan membagikan lembar kerja ini, nanti dikerjakan di lembar kerja ya. Dan jangan lupa nanti dituliskan nama kelompoknya. Contoh kalau kelompok 1 ya, kelompok 1 beserta anggotanya. Itu ya. Oke anak-anak, itu untuk lembar kerjanya. Tadi apa yang menjadi tugas kalian tulis. Oke anak-anak, untuk akar penyebab masalahnya tadi sudah didiskusikan apa belum? Sudah dituliskan di lembar kerja? Kalau sudah dituliskan, untuk selanjutnya kalian berusahalah untuk mencarikan solusi agar hal itu tidak terjadi kembali. Kalian tuliskan juga di lembar kerja. Sudah selesai belum tugasnya? Sudah. Oke, kalau sudah, solusinya juga sudah dituliskan ya? Sudah. Kalau begitu, ini kita presentasikan dari hasil diskusi kelompok kalian. Ini saya acak saja ya. Misalnya, coba dari kelompok berapa ya? Kelompok 3, coba masuk ke depan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan. Masalahnya adalah beberapa anak tidak mau menghargai orang lain, dan akar penyebab masalahnya adalah karena mereka belum bisa menerapkan sikap toleransi. Solusinya, mereka diberikan nasihat tentang hikmah yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Ini tadi dari 3 kelompok sudah masuk ke depan, sudah mempresentasikan dari hasil kerjasama kelompoknya. Begitu, selanjutnya saya akan memberikan penguatan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Kalian bisa melihat di slide yang ada di depan. Semuanya tolong melihat slide yang ada di depan. Silakan. Nah, di sini asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 143 yang mana berdasarkan pendapat dari Pak Quraisyihab. Kita tahu Pak Quraisyihab itu adalah ahli tafsir yang ada di Indonesia. Itu sangat luar biasa. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk memberikan penjelasan kepada umat Islam mengenai perubahan kiblat yang sebelumnya mengarah ke Masjidil Aqsa dan kemudian dialihkan ke Ka'bah di Mekah. Hikmah yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan juga hadis riwayat Bukhari tentang
Hikmahnya adalah umat Islam harus menjadi umat pertengahan atau wasatiyah, yaitu umat yang baik. Hikmahnya lagi, umat Islam harus menegakkan keadilan, membela yang hak dan menyingkirkan yang tidak. Dan ini hikmah ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi penguatan materi yang telah saya sampaikan kepada kalian. Dari tadi kita sudah belajar, maka kalian saya ajak untuk bersama-sama SBK. Sebelum kita SBK bersama, nanti ketika saya bilang hey, kalian harus menjawab balik hello. Kalau saya bilang hello, kalian harus menjawab balik hey. Kalau saya bilang hello hello, kalian menjawab hai hai. Sesuai dengan hubungannya ya. Oke, semuanya untuk berdiri. Hai hello. Hai hai hai. Hello hello hello. Hai hello. Hello hai. Hello hai. Hai hello. Hello hello hai. Hai hai hello. Oke anak-anak semua, untuk selanjutnya dari pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini, mari kita simpulkan bersama. Kira-kira siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya Pak. Ya silakan. Asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 143 adalah sebagai kisah atas perlindungan umat Islam terhadap kebenaran kita. Ya bagus sekali. Itu kesimpulan dari yang kita pelajari pada hari ini. Oke anak-anak, saya kira kalian sudah paham dari pembelajaran hari ini. Namun untuk lebih mengetahui lagi seberapa paham kalian terhadap materi, silahkan kalian kerjakan soal yang ada di link yang sudah saya tampilkan di depan. Silahkan Chrome-nya dibuka, di pencarian kalian tuliskan alamat ini, nanti akan menuju pada soal yang harus kalian kerjakan. Oke anak-anak, itu soal yang telah kalian kerjakan. Jadi dengan soal-soal yang telah kalian jawab tadi, saya bisa mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian pada pembelajaran ini. Terus selanjutnya, marilah kita refleksikan bersama kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian nanti menjawab dari beberapa refleksi ini dengan jawaban kalau tidak, jawabannya kalau tidak ya tidak. Itu ya. Apakah kalian tahu isi kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan hadis riwayat Bukhari tentang toleransi? Ya. Yang kedua, apakah kalian bisa tahu bagaimana asbabun nuzul Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143? Ya. Dan yang terakhir, apakah kalian bisa memahami Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan hadis riwayat Bukhari tentang toleransi? Ya. Oke, berarti kalian sudah memahami dari materi pembelajaran hari ini. Anak semua belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi belajar juga di rumah dan di mana. Agar kalian nanti belajar di rumah, maka saya akan memberikan tugas kepada kalian yang nantinya dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu kalian membuat poster pada aplikasi Canva yang berkaitan dengan asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 143. Paham ya dengan tugasnya? Nanti tugasnya dikumpulkan ke WA saya. Siap? Laksanakan tugas? Siap? Kerjakan tugas? Siap. Alhamdulillah. Anak-anak,
sekali ya. Iya. Asik apa enggak? Asik. Nah, marilah kita bersama-sama mengucapkan takbirah di akhir pembelajaran ini. Ayo bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, saya berpesan kepada kalian untuk tetap semangat belajar dan juga jangan lupa untuk tetap melaksanakan sholat lima waktu, rajin juga ke sekolah. Akhir kala, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.